Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikvin Hamalida dengan NIM 3 digit terakhir 056. Saya di sini guna memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Indonesia menuju usia emasnya pada tahun 2045. Seiring pertumbuhan usia bangsa, banyak pula tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya adaptasi dan transformasi dalam menyiapkan manusia Indonesia menyambut Indonesia Emas 2045. Salah satunya dengan kunci pendidikan. Dengan menyiapkan generasi yang berwawasan cerdas dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berbicara kembali tentang ChatGPT yang dikatakan dapat mendisrupsi harapan dan tujuan Indonesia Emas 2045, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap IT dan ditakutkan dapat mengganti peran guru di dunia pendidikan. Penyalahgunaan ChatGPT juga tidak dapat dihindari pada saat mengerjakan tugas. Hal itu ditakutkan dapat membuat generasi Indonesia menyepelekan tugas karena adanya ChatGPT yang dapat membuat tugas instan. Adapun pengaruh perkembangan khususnya ChatGPT dalam dimensi kemanusiaan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh positifnya adalah ChatGPT dapat membantu manusia khususnya di bidang olah data, membuat artikel, menyusun kode komputer, akunting, dan sebagainya yang dapat mempercepat kinerja manusia. Adapun pengaruh buruknya terhadap manusia dapat menjadi kecanduan dan mengandalkan ChatGPT sehingga tidak lagi berusaha menyelesaikan tugas sendiri. Perkembangan AI memang mempengaruhi semua sektor, terutama kemunculan ChatGPT yang dapat membantu menyelesaikan tugas di sektor pendidikan. Namun, pendidikan tetap perlu dilakukan di samping semakin berkembangnya teknologi. Untuk menanggapi semakin berkembangnya ChatGPT, para pengajar diharapkan dapat menyikapi kemajuan tersebut dan menyeimbangkan antara penggunaan AI dan sistem dalam pendidikan. Seperti, para murid perlu dilatih berargumen secara lisan dan tertulis. Mereka diajak bergerak lebih dalam, menembus fakta dan memaknai informasi yang didapat dari berbagai sumber. Dalam kondisi yang demikian, ChatGPT dapat digunakan oleh para pendidik dan murid hanya sebagai salah satu sumber pembelajaran. Kemunculan AI tentu memiliki dampak negatif dan positifnya. Lingkungan pendidikan berperan dalam mempengaruhi dan mengontrol dampak dari perkembangan AI seperti pengajaran dari tenaga kerja pendidik untuk menyiapkan karakter para murid agar mampu menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai mereka. Pendidikan di era digital perlu memperhatikan signifikasi pemahaman bahwa sains dan teknologi tidak dapat mengganti filsafat dan etika, sehingga penanaman pengetahuan terkait dampak negatif dan positif dari perkembangnya AI perlu ditanamkan kepada pelajar dalam lingkungan pendidikan. Menurut pendapat saya, terkait munculnya ChatGPT memang memberikan dampak yang positif terutama pada saat menyelesaikan tugas. Hal ini tentu dapat mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan tugas maupun mencari sumber informasi, materi pembelajaran, dan sebagainya. Namun, kontrol diri diperlukan karena ditakutkannya dapat kecanduan ChatGPT sehingga mengandalkan tugas kepada ChatGPT. Sebenarnya, ChatGPT dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk saya sendiri, saya akan memanfaatkan teknologi ChatGPT untuk mencari sumber referensi atau materi tambahan selain materi yang diberikan oleh dosen. Jika di masa depan penggunaan ChatGPT dalam sistem pembelajaran telah diterapkan dan dihadapkan pada siswa yang menggunakan ChatGPT, saya akan mengubah sistem pembelajaran seperti berdiskusi bersama terkait jawaban yang didapat dari ChatGPT saat menerangkan materi. Memperbanyak ujian lisan sehingga siswa tidak terlalu tergantung pada teknologi AI pada saat menjawab soal. Hal ini diharapkan membuat siswa lebih aktif pada saat pembelajaran sehingga penggunaan ChatGPT di samping pendidikan yang baik dapat diterapkan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.